Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran ya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih. Sehat ya? Ya. Nah, sudah sarapan? Sudah. Kenyang? Kenyang. Oke, tetap semangat ya, masih suasana pagi ini ya. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan kegiatan membaca doa. Untuk itu silahkan ketua kelas untuk memimpin doa kita bersama. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jinni warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa dicukupkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas doa kita bersama. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Oke, untuk berikutnya sebelum kita melanjutkan, Bapak cek dulu kehadiran kalian hari ini ya. Mudah-mudahan bisa hadir semua hari ini ya. Oke, awal ada? Hah? Oke, siap. Awal Aulia. Iya, oke. Aulia awal ada ya. Agustian. Oke. Agustian, Ayu. Smartphone. Aupa. Joystick. Oke. Sebelum kita mempelajari pembelajaran, Bapak akan mengingatkan kembali ya pembelajaran kita minggu lalu. Coba kalian ingat-ingat lagi ya. Perangkat yang tadi kalian sudah sebutkan ketika absen itu seperti motherboard ya, apa tadi prosesor, RAM ya. Nah, pernahkah kita berpikir gitu ya, bagaimana sih komponen-komponen tersebut bisa menjadi satu kesatuan yang utuh dan sehingga komputer ini bisa berfungsi dengan baik gitu ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, hari ini kita akan mempelajari itu semua ya. Kita akan mempelajari hal yang lebih seru ya dari kemarin-kemarin gitu ya. Nah, kalian akan belajar bagaimana cara merakit sebuah PC ya, agar menjadi satu kesatuan yang berfungsi dengan baik ya. Ada yang pernah mencoba merakit sebelumnya? Belum pernah mencoba ya. Oke, berarti hari ini pengalaman pertama kalian merakit sebuah PC ya. Oke, atau melihat tontonan perakitan di YouTube gitu. Pernah? Pernah. Kalau menonton pernah ya. Tapi belum pernah mencoba? Belum. Oke, siap ya. Nah, Bapak ceritakan dulu ya. Untuk membangkitkan semangat kita ya. Merakit itu seperti sesuatu yang kita bangun dari nol ya. Semua perannya itu mempunyai peran yang sangat penting setiap komponen itu ya, sehingga akan membentuk suatu tujuan ya. Seperti halnya kita ya, tingkah laku kita sehari-hari ya pasti mempunyai tujuan ya. Jangan pernah takut untuk mencoba ya, karena kegagalan adalah awal dari sebuah kesuksesan gitu. Kalian merakit sebuah komputer dengan baik ya dan berhasil, itu berarti kalian bukan hanya bisa menghidupkan sebuah mesin saja. Kalian bisa membuktikan bahwa kalian itu mampu mengatasi tantangan ya. Mampu mengatasi sesuatu halangan yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga bisa menciptakan sesuatu hal yang luar biasa gitu ya. Nah, ingat ya, merakit itu ya diperlukan suatu kesabaran ya, ketekunan ya, ketelitian ya. Seperti halnya kita juga sama kita dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ketekunan, kita harus tekun ya. Kita menuntut ilmu kan tiap hari ya. Tekun, belajar tiap hari, berangkat ke sekolah ya. Berbicara mengenai tujuan ya. Pada hari ini pembelajaran perakitan ya, perakitan komputer ini memiliki tujuan yang pertama, yaitu menjelaskan komponen-komponen dasar dalam perakitan. Minggu kemarin kita sudah ya mempelajari itu. Cuman
karena hari ini kita akan ketemu dengan hardware yang sesungguhnya, ya, maka kalian akan lebih bisa lagi ya memahami dasar-dasar tentang komponen komputer. Yang kedua yaitu melakukan perakitan dengan benar. Hari ini kita belajar itu ya, akan melakukan perakitan sendiri, nanti dibentuk kelompoknya ya. Yang ketiga adalah mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi selama proses perakitan. Kalian baru kali ini merakit ya. Nah, berarti apa sih yang akan terjadi gitu ya? Nanti harus dipikirkan ya. Bagaimana supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Yang terakhir adalah menguji dan memastikan komputer berfungsi dengan baik setelah perakitan. Mudah-mudahan hasil perakitannya bisa langsung berhasil ya. Walaupun baru pertama kali gitu ya. Nah, sebelum ke perakitan ya, Bapak akan ingatkan kembali materi kita minggu lalu ya. Kalian kan tadi sudah menyebutkan komponen-komponen itu ya. Nah, ternyata ya, komponen-komponen komputer itu kan dikelompokkan nih menjadi kelompok berapa? 3. Ada 3 kelompok ya. Satu kelompok yang disebut dengan komponen input device ya. Yang kedua proses device. Yang ketiga output device ya. Nah, ya. Ini komponen yang paling penting dalam komputer ya. Kalau masalah perifer atau perangkat tambahannya itu nanti sesuai kebutuhannya ya. Coba sebutkan. Siapa yang mau menyebutkan, masih ingat ya, komponen yang termasuk ke dalam input? Keyboard. Oke. Mouse. Touchpad. Scanner. Mikrofon ya. Oke. Yang kedua kelompok proses RAM ya. Oke, agak kencang suaranya, kurang kedengeran. RAM, GPU, CPU, TPGA ya. Oke, ada lagi kelompok output plus ini apa? Monitor ya. Monitor, printer, speaker, headphone, di sini ya, proyektor, plotter, LCD display. Oke ya, LCD ya. Oke, itu alhamdulillah masih ingat ya, dikelompokkan lagi ya. Oke, selanjutnya setelah kita mengelompokkan ini, kita kan mau mempelajari bagaimana cara merakit ya. Nah, kira-kira nih menurut kalian mengapa sih penting kita belajar merakit sebelum kita menggunakan? Ada yang mau menjawab? Jadi pentingnya itu agar kita dapat mengatasi masalah yang mungkin muncul, memilih komponen yang tepat juga sesuai kebutuhan, dan melakukan upgrade di masa depan. Melakukan upgrade di masa depan, oke ya. Oke, itu mengapa kita penting memahami cara merakit ya sebelum kita menggunakannya. Jadi satu, ketika kita butuh itu kan ya, nah, apa sih permasalahannya kita bisa mengatasi sendiri ya. Kita mau melakukan upgrade juga kita bisa melakukannya sendiri gitu ya, tanpa harus lari ke toko servis gitu ya. Yang kedua, ada satu komponen yang paling penting di dalam komputer itu, yang paling besar, bentuknya lebar, namanya motherboard. Kira-kira apa sih komponen ini ya? Kenapa sangat penting komponen ini? Siapa yang menjelaskan? Oh ya, silakan. Karena motherboard berfungsi sebagai penghubung antara semua komponen komputer. Komponen ini penting karena tanpa motherboard, komponen tidak bisa saling berkomunikasi. Oke, berarti motherboard ini sebagai media penghubung antar komponen ya. Nah, kalau nggak ada motherboard, mau gimana cara menghubungkannya ya? Jadi peran dari sebuah motherboard ini sangat penting gitu ya. Oke ya. Nah, cerita merakit nih ya. Sebelum kalian melakukan perakitan sendiri, mungkin kalian masih ingat ketika masih kecil atau hari ini pun masih dilakukan ya. Mirip dengan kegiatan merakit itu adalah seperti memasang puzzle ya. Nah, butuh ketelitian, butuh kesabaran gitu kan ya. Nah, pernah nggak ada yang pernah memasang puzzle di rumah? Pernah.
Bisa. Bisa. Berhasil ya. Nah, permainan puzzle ini ya membutuhkan ketelitian ya, membutuhkan kesabaran ya. Merakit pun sama seperti itu ya. Jadi ketika merakit itu butuh kecermatan, butuh ketelitian. Karena kalau komponen-komponen itu salah memasang, satu kuncinya tidak akan pas, tidak akan bisa terpasang, yang akhirnya tidak bisa menyala, gitu kan ya. Nah, jadi dalam menyusun komponen-komponen komputer itu harus harus teliti, ya. Harus bagaimana cara memasang ini, arahnya kemana, ya dipikirkan dulu. Puzzle juga begitu kan? Ya. Nah, ini mana sih pasangannya, gitu kan? Jangan asal-asalan tak 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 gitu kan ya, langsung dipasang tiba-tiba meledak gimana, gitu kan ya? Nah, yang berikutnya, dengan mempelajari perakitan komputer, kalian tidak hanya bisa memahami alur kerja komputer, ya. Itu nanti akan ada keterampilan khusus bekal buat kalian nanti di masa yang akan datang, ya. Itu. Contohnya misalkan yang namanya alat elektronik itu kan pasti akan rusak, ya. Nah, suatu saat komputernya rusak, kalian nggak harus lari ke tukang servis, bisa diperbaiki sendiri, ya. Mau melakukan instalasi, misalkan mau memasang program, jangan sedikit-sedikit lari ke toko servis, sedikit-sedikit lari ke toko servis, gitu ya. Kalian bisa tuh, ya, memasang, ya. Yang berikutnya, suatu saat kita punya biaya, oh saya pengen mengupgrade, meningkatkan kualitas dari komputernya, tinggal beli kita komponennya, pasang sendiri, ya, tanpa repot-repot lagi. Itulah gunanya kita mempelajari perakitan, ya. Bisa dipahami? Bisa. Sebelum Bapak ajak untuk perakitan dan melihat materi-materi berikutnya, ya, ada di grup, ya, sudah Bapak siapkan soal pretest, ya. Silahkan dibuka handphonenya, ya, di grup WA sudah Bapak kirim di grup kelas, ya. Bapak pengen tahu dulu nih, sejauh mana sih pengetahuan kalian tentang perakitan, ya. Di situ ada sekitar beberapa soal yang harus kalian coba isi, ya, agar Bapak bisa tahu kemampuan kalian itu sejauh mana sampai saat ini sebelum kita melakukan perakitannya, ya. Silahkan Bapak kasih waktu 5 menit cukup ya. Oke. Gampang-gampang ya soalnya ya. Nah, ini untuk ngetes saja sih ya, sejauh mana pengetahuan kalian tentang komputer. Perakitannya ya, bagian perakitannya. Coba. Sudah selesai? Oke. Yang lain gimana? Selesai. Selesai? Wah, cepat banget ya. Palis, Papa pasti mudah nih ya. Iya, Oke, isi. Oke, kalau begitu kita lanjutkan materi kita ya tentang perakitan komputer ya. Nah, di meja sudah ada ya bukunya. Silahkan dibuka buku paketnya. Kita jelaskan dulu nih ya peralatan-peralatan ya atau komponen-komponen yang dibutuhkan dalam perakitan ya. Komponen ya perakitan. Nah, ya. Halaman berapa? Saya terus 155 ya. Oke. Sambil kalian baca materi yang ada di buku paket itu langkah-langkah perakitan ya. Bapak coba jelaskan melalui media PowerPoint ini ya. Nah, silahkan. Yang pertama yaitu persiapan sebelum melakukan perakitan komputer. Nah, kira-kira apa saja sih yang harus dipersiapkan? Ya. Kita tuh bakal butuh apa saja gitu ya. Di modul juga sudah ada ya komponen-komponennya ya. Yang pertama yaitu ruangannya. Siapkan ruangan kerja ya. Kita harus melakukan perakitan itu harus berada di ruangan yang nyaman ya. Yang suhu udaranya pas, tidak pengap ya. Gitu. Yang kedua, pastikan mendapatkan pencahayaan yang cukup ya. Ventilasinya baik, suhu yang nyaman ya, sehingga kita melakukan perakitan itu enak gitu ya. Nah, gitu ya. Yang berikutnya adalah persiapkan obengnya ya.
persiapkan peralatan-peralatannya tadi yang sudah kita sebutkan. Apa saja tadi tuh? Ada motherboardnya, ada RAM-nya, ya silakan di situ ada ya. Terus ada power supply-nya, ya perangkat-perangkatnya itu harus disiapkan. Ya. Nah setelah itu barulah kita bisa melakukan perakitan. Ya. Nah ini ya, yang pertama apa sih yang harus dilakukan? Ya. Pemasangan power supply, ya, bentuknya seperti ini. Di buku paket ada ya, bentuk power supply itu. Ya sebelum nanti kita ketemu dengan wujud aslinya, ya power supply itu seperti ini. Ya, cara pemasangannya lihat dari sini. Ya jangan sampai ketuker ya. Nih, ada arahnya tuh. Ya. Yang berikutnya yaitu pemasangan heatsink fan. Ya, nah heatsink fan ini dengan apa namanya prosesornya ya. Nah prosesornya itu biasanya menggunakan pasta. Nih ada pasta bapak bawa nih ya, ada pasta bentuknya seperti ya pasta bentuknya seperti apa, mirip dengan odol ya, pasta gigi ya. Itu nah seperti ini tuh ya, ada bapak bawa pastanya. Oke, lalu berikutnya pemasangan RAM ya. Nah ini ya, RAM-nya dipasang ya. Untuk memasang RAM, lihat di sini ada panah yang merah ya, biar lebih paham lagi tentang perakitan ya, Bapak tayangkan satu video ya, bagaimana cara melakukan perakitan ya. Tadi sudah komponen-komponennya dibahas. Nah sekarang kalian simak video tata cara melakukan perakitannya ya. Nah ini Halo PNS, salam komplek. Perkenalkan, nama saya Cynthia Raya Praudi, selaku instruktur penjagaan kerja Balai Latihan Kerja. beres ya? Oke. Gimana, penasaran? Iya. Kira-kira seru nggak ya? Setelah melihat tayangan tadi, makin membuat penasaran ya. Oke, untuk itu silahkan ya, kita langsung saja ya. Oke, langsung saja kita membentuk kelompok ya. Nah, biar nanti kondusif perakitannya ya. Silahkan. Oke ya. Sudah? Oke, rapi ya? Iya. Siap. Nah, Bapak akan tunjukkan dulu bagaimana proses perakitan itu ya. Tadi kan kalian sudah menyimak bagaimana cara merakit ya, bagaimana komponen-komponen komputer itu terhubung ya. Terus tadi juga sudah dijelaskan melalui buku paket yang sudah kalian pelajari ya, juga ada dalam bentuk tayangan, video maupun PowerPoint-nya. Nah, hari ini sebelum kalian mencoba sendiri, Bapak coba tunjukkan dulu ya. Nah, kita ketemu dengan komponennya secara langsung ya hari ini. Ini apa tadi namanya? Optical drive. Optical drive ya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Oke. Yang berikutnya ini hard disk ya. Oke, yang ini power supply. Nah, ini yang tadi kita rangkai dari awal. Motherboard. Tapi di dalam motherboard ini ada komponen lain ya. Contohnya apa tadi? Nah, kita coba rangkai satu persatu sesuai tadi yang sudah kalian tonton ya. Bapak praktekkan dulu ya biar kalian lebih ahli lagi nanti jadi seorang teknisi ya. Motherboardnya kita siapkan, lalu kita pasang apa tadi? Prosesor. Ini dibuka caranya gini ya, tuh dibuka. Lalu kita arahkan soketnya kemana? Dilihat dulu soketnya. Lalu berikutnya komponen RAM ya, kita pasang RAM-nya ke sini. Tuh, ini soketnya tadi yang dibahas di materi ya. Ada komponen RAM, ada soketnya seperti ini. Diarahkan bagaimana posisi soket yang ada di motherboardnya. Tekan. Nah, nggak ada bunyinya ini. Oke, tuh, ya, pas. Setelah itu lalu diarahkan ke casing. Kita ambil casingnya dulu. Siapkan casingnya, ngadep ke sini posisinya. Ya, di sebelah kiri, lalu arahkan ke sini.
Silahkan ketua kelompoknya ambil PC-nya, satu orang satu PC ya, dibawa ke kumpulan kelompoknya. Yang ini boleh, silahkan nih, diambil saja ya. Yang itu, sok diambil. Silahkan kalian amati masing-masing dari komponen komputer tersebut ya. Diskusikan. Ya, listing itu benar ya. Oke, terus didiskusikan ya. Nanti dibuat laporannya ya. Boleh, mangga. Silahkan. Ini cara muternya gini. Nah itu udah benar. Ini satu lagi yang belum. Nah, tinggal tarik ke atas. Ini satu lagi. Tinggal tarik. Nah, ini satu lagi. Oke. Tuh, ya silakan. Nice. Macam-macam ini mas mesti dulu Ram. Angkat semuanya. Selesai ya? Oke. Kelompok ketiga ini udah selesai ya. Silakan. Fokus ke laporan dulu ya. Nah, Cok, silakan hasil pengamatan kalian tadi seperti apa? Cok, didiskusikan laporannya. Kita bikin laporan. Yuk. Ini bisa. Ya apa tadi? Laporan hasil perakitan kelompok. Nanti masing-masing kelompok maju ke depan untuk presentasi ya. Kalau sudah selesai perakitannya dan laporannya sudah dibuat, ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan perakitan dari setiap kelompok ya. Beres ya? Alhamdulillah. Gimana rasanya melakukan perakitan sendiri? Lumayan. Ada yang kesulitan? Ada. Bagian mana? Cara memasang komponen apa yang kesulitan? Ini. Oh iya, nanti harus lebih teliti lagi ya. Nah, ketiga komponen tadi yang harus dipakai yaitu ketelitian, kesabaran, ketekunan ya. Nah, itu. Tangan. Ada yang udah. Tangan. Nah. Tangga. Tangga. Nah. Tangkap. Fokus ya. Fokus. Siap. Ayo, silakan kita kelas memberikan apa-apa ya. Yang di belakang fokus. Siap? Silakan ketua kelas, ambil alih. Enggak. Yuk, saya ikutannya, Pak. Boleh, silakan. Tangan. 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 Yang semangat dong ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan fokus ya. Silakan kelompok 3 untuk melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil dari laporan perakitan hari ini. Yang pertama, judulnya adalah perakitan komputer sesuai spesifikasi. Tujuannya, merakit komputer dengan spesifikasi yang ditentukan untuk mendukung kegiatan kerja dan multimedia. Lalu, komponen yang digunakan untuk perakitan ada power supply, motherboard, RAM, CPU, optical drive, dan casing. Alat dan bahannya yaitu ada obeng dan thermal-paste. Untuk langkah-langkah perakitannya, kami
Pertama, mempersiapkan bahan dan alat. Kedua, pemasangan prosesor atau CPU ke motherboard. Ketiga, kita memasang kipas CPU atau heatsink atau fan. Silakan, ada lagi? Ya, selesai. Ada yang mau bertanya? Oke. Kelompok, ya silakan, sok. Langsung ditanggapi. Apa sih fungsi thermal pasta dalam perakitan komputer dan bagaimana cara mengaplikasikan? Fungsi thermal pasta ya. Oke, silakan dijawab. Saya izin menjawab ya. Jadi fungsi dari thermal pasta itu untuk membuang panas dan mendinginkan prosesor, karena prosesor adalah komponen semikonduktor yang menghasilkan panas. Oke, jadi untuk mendinginkan ya, cara mengaplikasikannya bagaimana? Cara pemakaiannya dengan cara di apa? Jadi cara mengaplikasikannya tinggal dioleskan aja gitu. Dioleskan saja ke prosesor ya. Oke, secukupnya atau banyak? Secukupnya. Secukupnya. Oke, begitu katanya. Ya, puas dengan jawabannya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Silahkan kembali ke tempatnya. Alhamdulillahirobbilalamin, semuanya sudah melakukan presentasi laporannya ya. Untuk berikutnya, nah setelah kita mempelajari bagaimana tata cara perakitan, kalian sudah mencoba ya, dan kita lihat hasilnya gitu ya. Tadi di awal sudah ada soal pretest, dan setelah melakukan pembelajaran bagaimana hasilnya kita ketahui dengan mengisi soal post test ya. Soal post test itu sudah Bapak siapkan di grup WA, di grup kelas ya. Silahkan dijawab sesuai hasil pengamatan kalian tadi ya selama proses pembelajaran. Sudah selesai? Yang di belakang sudah? Sudah ya? Oke, itu satu lagi sudah? Sudah, oke. Terima kasih sudah mengisi soal post testnya. Mudah-mudahan menjadi bahan pengetahuan buat kita semuanya ya. Jadi kita bisa tahu yang tadi pertanyaan di awal itu sebelum kita belajar seperti apa ya. Nah sekarang dilanjutkan menjawab pertanyaan setelah belajar itu menjadi seperti apa ya. Ada perkembangan ya? Ada perbedaan? Jadi lebih paham tentang komputer, lebih paham lagi ya tata cara perakitannya, pemasangannya ya. Oke. Selanjutnya kita refleksikan dulu pembelajaran kita hari ini. Setelah dari pagi tadi kita belajar ya tentang bagaimana cara merakit ya, cara memasang komputer. Nah, hari ini menjelang selesainya pembelajaran kita ya, yaitu Bapak ingin merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira apa sih yang kita pelajari dari kegiatan perakitan komputer kita kali ini? Silahkan, ada yang mau mencoba menjawab? Ada, silahkan. Ya, dari kegiatan perakitan hari ini, saya belajar tentang komponen-komponen komputer, terus memahami langkah-langkah yang tepat dalam merakit komputer, mulai dari memasang motherboard hingga menghubungkan semua kabel. Selain itu, saya juga belajar tentang pentingnya kehati-hatian dan ketelitian pada setiap tahap perakitan agar semua komponen dapat berfungsi dengan baik. Lalu, saya juga menyadari bahwa setiap komputer memiliki cara pemasangan yang berbeda. Dari kesalahan yang kecil bisa menyebabkan masalah yang besar saat komputer dinyalakan. Oke, terima kasih atas refleksinya ya. Ada lagi yang mau mencoba menambahkan? Silakan, ada? Dari kegiatan perakitan komputer ini, saya belajar tentang pentingnya pemahaman dasar mengenai komponen-komponen komputer, seperti CPU, RAM, motherboard, dan perangkat penyimpanan. Saya juga menyadari bahwa setiap komponen memiliki cara pemasangan yang berbeda, dan kesalahan kecil dapat menyebabkan masalah besar saat komputer dinyalakan. Selain itu, saya belajar cara membaca dan mengikuti petunjuk manual saat merakit komputer yang membantu saya dalam memahami spesifikasi tentang masing-masing komponen. Kegiatan ini juga meningkatkan kemampuan kerja sama saya saat berkolaborasi dengan teman-teman dan kelompok, saling membantu dan berbagi informasi. Itu ya. Oke, bisa meningkatkan lagi kerjasamanya ya, bisa meningkatkan pemahaman kita terhadap komputer ya. Oke, terima kasih atas refleksinya ya, tepuk tangan. Untuk selanjutnya
mari kita simpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Silahkan, ada yang bisa mau menyimpulkan kegiatan hari ini? Saya. Oh, ada ya, silakan. Kesimpulan dari kegiatan praktek perakitan komputer hari ini, kita telah belajar bahwa setiap komponen memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi komputer secara keseluruhan. Mulai dari pemasangan motherboard, prosesor, hingga memori dan penyimpanan, semua harus dilakukan dengan teliti dan benar. Dengan memahami dan menguasai langkah-langkah perakitan, kita tidak hanya dapat memperbaiki atau merakit komputer sendiri, tetapi juga meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana teknologi bekerja di dalam perangkat yang kita gunakan sehari-hari. Oke, terima kasih banyak atas kesimpulan. Nah, dari kesimpulan kegiatan kita hari ini, yaitu dapat kita simpulkan bahwa ya hasil pembelajaran ini merupakan salah satu strategi ya. Ada salah satu strategi yang dikenal dengan istilah POC. POC itu apa? Problem, option, outcome, dan choice ya. Nah, problem itu apa? Permasalahan ya. Option itu pilihan ya. Terus outcome itu hasil atau konsekuensinya, dan choice itu adalah keputusan yang diambil ya. Jadi intinya setiap ada permasalahan kita harus berani memilih ya di antara solusi sekian banyak yang diberikan ya. Ada solusi ini, solusi itu. Kita harus berani memilih langkah apa yang akan kita ambil ya. Yang berikutnya kita tentukan hasilnya. Kita harus merasakan bagaimana hasil dari keputusan kita ya. Setelah kita mengambil keputusan, maka akan menjadi satu keputusan yang diambil gitu ya. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini membawa berkah buat kita semua ya, menambah pengetahuan tentang bagaimana tata cara perakitan ya. Nah, minggu depan ya, pertemuan kita selanjutnya, setelah hasil dari perakitan ini kita akan melakukan tes ya. Tes ini dilakukan nanti langsung berhubungan dengan listriknya ya. Dinyalakan nanti ya. Maka istilahnya apa itu? Yaitu POS, Power on Self Test ya. Yaitu menampilkan hasil dari perakitan. Apakah bisa berjalan dengan baik atau tidak. Itu akan kita lakukan pada pertemuan berikutnya ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita akhiri dengan doa. Silahkan ketua kelas untuk mengakhiri dengan doa. Sebelum pulang dalam satu ini kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Oke, rupanya pertemuan hari ini dicukupkan sampai di sini saja ya, karena kalau di sana dia sudah bahagia dengan orang lain ya. Oke ya, hidup sendirian tanpa kekasih cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Ya.